Parmalim merupakan kata yang menunjukkan sekelompok masyarakat yang memiliki keyakinan tersendiri dan mereka sendiri menyebut keyakinan itu sendiri. Pusat keberadaan mereka ada di Desa Hutatinggi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Komunitas ini merupakan kelompok masyarakat keagamaan lokal tradisional Batak Toba yang biasa disebut Parmalim. Berasal dari kata Parmalim atau Parugamo Malim, Malim berarti suci dan hidup untuk mengayomi sesama dan meluhurkan Opu Mula Jadi Nabolon atau Debatat Tuhan Pencipta Langit dan Bumi. Dengan demikian Parmalim merupakan orang-orang yang mengutamakan kesucian dalam hidupnya. Lalu apakah agama Parmalim ini sudah diakui atau disahkan oleh pemerintah? Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan berita viral soal dunia kekristenan. Menurut beberapa pandangan ilmuwan sosial, sebenarnya agama Malim layak menjadi sebuah agama resmi. Alasannya ialah dalam ajaran aliran ini juga terdapat nilai-nilai religius yang bertujuan menata pola kehidupan manusia menuju keharmonisan, baik sesama maupun kepada pencipta. Dan secara ilmu sosial tujuan ini mengandung nilai luhur. Hanya saja, peraturan pemerintah membantah advokasi tersebut dengan alasan masih adanya berbagai kejanggalan. Misalnya, ketidakadaan dokumen sejarah yang jelas mengenai kapan Parmalim pertama kali diyakini sebagai sebuah kepercayaan di tanah Batak. Alasan lain, yang tentu saja mengacu pada persepsi umum adalah ketidakadaan kitab suci dan nabi yang jelas berdasarkan kitab suci, yang apabila ada. Di samping itu masih saja ada persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa ajaran Parmalim adalah ajaran sesat. Sehingga pemerintah menganggap agama Malim bukan sebagai agama, melainkan hanya sebuah budaya yang bersifat religius. Alasan ini jugalah yang menjadikan agama Malim belum mendapat pengakuan dari pemerintah. Seperti kata Marnangkok, akibat keterkungkungan ini banyak pengikutnya yang secara diam-diam mengakui agama lain secara formalitas demi mematuhi birokrasi yang berlaku di pemerintahan, dalam pengurusan KTP dan pekerjaan misalnya. Namun ada juga yang secara formalitas mencatatkan agama lain pada KTP-nya tapi kenyataannya ia tetap mengikuti ajaran Parmalim. Yang terakhir, ada yang sama sekali tidak mau keduanya, yaitu tidak mau mengikuti formalitas dan tetap menjalani hidup diskriminatif sebagai Parmalim, seperti Marnangkok sendiri. Untuk menjembatani hal ini maka pemerintah melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada tanggal 18 Oktober tahun 2016, para penganut Parmalim dan aliran kepercayaan lain mengajukan perubahan identitas di kartu keluarga. Dalam kolom agama di KTP atau kartu keluarga penganut Parmalim menuliskan kepercayaan mereka yakni kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagaimana Sobat Viral Kristen? Apakah Parmalim sudah bisa diakui sebagai sebuah agama? Atau Parmalim hanya sebuah kepercayaan akan adat istiadat sehingga tidak bisa menggambarkan Tuhan yang disembah layaknya agama Kristen? Share komentarmu di kolom komentar.